Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Hubungan Internasional yang dipersembahkan oleh mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Bersama saya Dila Mustika Ayu, salah satu mahasiswi Hubungan Internasional, dan rekan saya bernama Eza Mujaidah. Nah, kali ini pembahasan yang akan kita bawakan adalah hedging strategi sebagai kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Perlu diketahui, sekarang ini dalam perkembangannya, setiap negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa mengadakan kerjasama dengan negara lain. Bahkan dalam hubungan ekonomi, diplomasi, maupun politik. Globalisasi mengaburkan batas-batas antar negara serta membuat interaksi lintas negara seakan tanpa sekat turut menjadi alasan yang membuat setiap negara kini harus menjalin kerjasama dengan negara lain untuk pemenuhan kebutuhan dalam negerinya. Dalam bidang ekonomi sendiri, globalisasi menyebabkan terintegritasnya jaringan pasar skala internasional yang menyebabkan persaingan dagang antar negara menjadi semakin sengit. Sehingga untuk menghindari persaingan dagang yang tidak sehat itu, maka setiap negara menjadi perlu untuk kemudian menjalin kerjasama dagang dengan negara lain yang dimulai saling menguntungkan. Meski demikian, kerangka kerjasama dagang dapat berubah menjadi aksi saling melempar kebijakan proteksionisme demi mempertahankan posisi masing-masing negara dalam kancah persaingan global seperti perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dikenal Amerika Serikat sebagai negara adidaya semenjak Perang Dunia Kedua, dan Tiongkok sendiri sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat abad ini, menyebabkan konflik yang terjadi di antara keduanya akan memberikan konsekuensi global tersendiri. Selanjutnya, menurut Eza, apakah dampak perekonomian dalam melakukan politik perang dagang itu sendiri? Menurut apa yang saya baca mengenai hal tersebut, perang dagang sedikit banyak membawa dampak perekonomian dan keputusan politik negara lain, termasuk Indonesia yang terlibat kerjasama dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok. Dikutip dari jurnal China-United States Trade War and Indonesian Perspective oleh Pengestu pada tahun 2019. Ketegangan yang terjadi akibat perdagangan sedikit banyak berimbas kepada hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Mengingat akibat ketegangan situasi tersebut, diperlukan sejumlah kebijakan baru yang ditempuh oleh masing-masing negara dalam mengamankan posisi dan tetap menjalin hubungan baik dengan kedua negara yang bertikai, untuk tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari perdagangan. Dengan situasi yang terjadi antara Amerika Serikat Tiongkok, maka pemerintah Indonesia berupaya menyusun strategi untuk mengamankan posisi akibat strategi Belt and Road Initiative yang diserukan oleh pihak Tiongkok, serta Free and Open Indo-Pacific yang diluncurkan oleh kedua negara adidaya tersebut. Perumusan strategi dalam merespon kondisi tersebut merupakan ranah kebijakan luar negeri, di mana kebijakan luar negeri sendiri merupakan seperangkat cara yang diadopsi oleh suatu negara dalam rangka memajukan negaranya, serta bagaimana suatu negara menempatkan dirinya atas suatu isu global tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka podcast hari ini bertujuan untuk menguraikan peran kebijakan luar negeri Indonesia dan upaya yang ditempuh dalam memposisikan diri pada isu perang dagang Amerika Serikat Tiongkok dengan tetap memperoleh keuntungan strategis. Selanjutnya, pembahasan akan dibahas oleh Eza. Eza, dipersilahkan. Hedging atau lindung nilai merupakan strategi yang ditempuh oleh suatu negara dalam menghadapi ancaman di luar negara tersebut.
dengan menggabungkan strategi keseimbangan dan bandwagoning. Hedging merupakan strategi bersaing yang umumnya dilakukan oleh negara-negara kecil dalam sistem unipolar, di mana negara kecil berupaya untuk meningkatkan kemampuan kompetitifnya dalam perekonomian dan menghindari konfrontasi langsung dengan negara besar untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan ancaman dalam menciptakan keuntungan ekonomi. Secara umum, strategi ini lebih sering dipakai oleh negara-negara anggota ASEAN, terutama dalam hubungan mereka dengan Tiongkok, karena negara-negara di ASEAN cenderung mengadopsi posisi tengah atau aman dalam merespon perkembangan ekonomi Tiongkok. Menurut saya, dari apa yang saya telah baca, sama halnya dengan strategi lain, strategi hedging juga memiliki kelemahan. Suatu negara yang memilih untuk melakukan strategi ini dibanding dengan variasi pilihan strategi lain yang dapat diambil oleh suatu negara, maka pilihan tersebut mencerminkan kekuatan suatu negara dalam menghadapi ketidakpastian struktur kekuasaan di tingkat internasional. Bagi negara kecil, ketidakpastian situasi dapat berisiko dan berbahaya bagi kestabilan negaranya. Selain itu, dalam ketidakpastian kondisi tersebut, negara besar cenderung mengundang eksploitasi eksternal di mana negara besar dapat menggunakan pengaruh mereka terhadap negara-negara kecil. Negara-negara kecil bebas memilih untuk mengakomodir atau menolak tawaran yang diberikan oleh negara besar. Namun, dalam hal ini tidak stabil. Negara kecil harus mampu memprediksi resiko yang akan ditimbulkan dari setiap langkah kebijakan dan keberpihakan yang telah diambil. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai penerapan. Penerapan double hedging strategy bertujuan untuk menguatkan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok dengan tetap melibatkan peran Amerika Serikat pada dinamika kawasan. Penerapan double hedging strategy merupakan upaya yang ditempuh oleh Indonesia dalam memperjelas posisi ketidakberpihakan Indonesia pada blok manapun atas isu perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dikutip dari jurnal Indonesia's Double Hedging Strategy Toward the United States China oleh Mubah pada tahun 2019. Double hedging strategy diperuntukkan untuk mengamankan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan bilateral terhadap kedua negara. Double hedging strategy diperuntukkan untuk mengamankan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan bilateral Double hedging strategy diperuntukkan untuk mengamankan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan bilateral terhadap kedua negara yang sedang bertikai. Penerapan double hedging strategy oleh Indonesia sendiri dilatar belakangi peningkatan ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok ke Indonesia semenjak adanya BRI yang ditunjukkan oleh data statistik ekonomi. BRI yang ditunjukkan oleh data statistik ekonomi. Indonesia sebagai mitra penting Tiongkok di kawasan Asia Tenggara berperan dalam pengembangan konektivitas wilayah melalui jalur laut. Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi wajar apabila hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok menjadi sebuah hubungan yang saling menguntungkan akibat adanya visi masing-masing yang saling terkait. Sementara dalam dinamika hubungan dengan Amerika Serikat, penerapan double hedging strategy dilakukan untuk membina hubungan baik antara Indonesia, Amerika Serikat dengan melibatkan
Amerika Serikat pada kerangka multilateralisme, seperti mengundang Amerika Serikat pada East Asia Summit untuk menghindari dominasi Tiongkok. Apakah langkah yang diambil oleh Indonesia dalam mengambil hedging strategi ini? Lalu, bagaimana pendapat kamu? Langkah Indonesia mengambil hedging strategi juga dilatar belakangi oleh kebijakan kenaikan tarif impor, termasuk di dalamnya adalah produk Indonesia dan Tiongkok, yang berujung dikeluarkannya Amerika Serikat dari Trans-Pacific Partnership. Konflik perdagangan yang sering terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Lautan Cina Selatan yang berdekatan dengan wilayah teritorial Indonesia, yakni Natuna Utara, membuat pemerintah Indonesia berupaya mendorong kedua negara yang bertikai ini untuk menahan diri dan menempuh jalur multilateral saja dalam penyelesaian masalahnya. Langkah Indonesia dalam menjadi pelopor pada gagasan ASEAN Outlook on Indo-Pacific merupakan salah satu bentuk manifestasi hedging strategi dalam pengembangan kerangka multilateralisme berbasis sentralitas ASEAN, di mana gagasan tersebut didukung oleh Amerika Serikat meskipun mendapat penolakan dari Tiongkok. Maka setelah pembahasan yang telah dijabarkan, akan disampaikan kesimpulan oleh Eza. Eza, dipersilahkan. Dapat saya simpulkan bahwa kebijakan hedging strategi sebagai strategi dalam menghadapi ancaman di luar negara dengan menggabungkan strategi keseimbangan dan bandwagoning ditempuh oleh Indonesia sebagai respon atas konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kebijakan double hedging strategi oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk memperkuat jalinan kerjasama ekonomi dengan China dengan tetap melibatkan peran Amerika Serikat dalam dinamika kawasan. Penerapan double hedging strategi merupakan upaya yang ditempuh oleh Indonesia dalam memperjelas posisi ketidakberpihakan Indonesia pada blok manapun atas isu perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Double hedging strategi diperuntukkan untuk mengamankan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan bilateral terhadap kedua negara yang sedang bertikai. Berakhirlah podcast kali ini dengan kesimpulan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Semoga dari podcast ini teman-teman semua dapat mengetahui berita terkini yang sedang terjadi. Kami berdua pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.